Perkenalkan, nama saya Putra Jazlitonga dengan NIM D1C124014. Pada video ini saya akan menjawab soal ujian yang diberikan oleh Ibu Irnisa selaku dosen pengampu dengan mata kuliah rekayasa proses. Baik, saya akan memulai pada soal nomor 1, yaitu analisis reaksi. Dari 6 topik reaksi yang telah dipresentasikan, hidrogenasi, dehidrogenasi, bleaching, esterifikasi, dehidrasi, dan isomerisasi. Pilih dua reaksi yang menurut Anda paling bertolak belakang atau berlawanan. Jelaskan mengapa Anda memilih kedua reaksi tersebut berdasarkan perubahan struktur molekulnya. Jadi dua reaksi yang menurut saya bertolak belakang yaitu hidrogenasi dan dehidrogenasi. Dikarenakan pada dehidrogenasi terdapat penambahan atom hidrogen atau H2 pada ikatan rangkap sehingga senyawa menjadi lebih jenuh. Sedangkan pada dehidrogenasi terdapat pelepasan atom hidrogen dari suatu senyawa sehingga ikatan rangkap dan senyawa menjadi lebih tidak jenuh. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu katalis. Hampir semua reaksi rekayasa proses membutuhkan katalis. Jelaskan fungsi utama katalis dalam reaksi kimia industri dan berikan satu contoh spesifik katalis untuk topik presentasi kelompok Anda sendiri. Sebutkan topik kelompoknya. Fungsi utama katalis dalam reaksi kimia industri yaitu mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivitas tanpa ikut habis atau berubah secara permanen. Pada proses bleaching tidak digunakan katalis. Bahan yang digunakan dapat berupa activated bleaching earth yang berfungsi sebagai absorben dan tidak menggunakan katalis. Saya lanjutkan pada soal nomor 3 yaitu hidrogenasi. Dalam pembuatan margarin, mengapa minyak nabati cair perlu dehidrogenasi? Jelaskan dampak negatif bagi kesehatan jika proses ini dilakukan secara parsial atau tidak sempurna. Saya akan menjawab yaitu minyak nabati cair perlu dihidrogenasi dalam pembuatan margarin dapat berfungsi agar lebih padat, lebih stabil terhadap oksidasi, dan dapat memiliki umur simpan yang lebih lama. Dampak negatif bagi kesehatan jika dilakukan secara parsial, yaitu dapat terbentuk lemak trans yang meningkatkan penyakit jantung, meningkatkan kolesterol LDL atau lemak jahat yang ada di dalam tubuh atau di dalam darah. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada soal nomor 4, yaitu dehidrogenasi. Jelaskan perbedaan mendasar antara dehidrogenasi atau reaksi kimia dengan dehidrogenasi atau enzim. Berikan masing-masing satu contoh penerapannya dalam industri pangan. Perbedaannya yaitu pada dehidrogenasi adalah reaksi kimia yang menghilangkan atau melepaskan atom hidrogen dari suatu molekul organik. Contoh penerapan pada industri pangan yaitu pada industri minyak goreng dan margarin. Reaksi kimia dehidrogenasi digunakan untuk mengubah lemak jenuh menjadi lemak tak jenuh. Sedangkan pada dehidrogenasi atau enzim, yaitu golongan enzim atau katalisator yang bertugas mempercepat terjadinya reaksi dehidrogenasi tersebut di dalam tubuh makhluk hidup. Contoh penerapan pada industri pangan yaitu pada alkohol dehidrogenasi yang mengubah etanol menjadi asetaldehyda. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu bleaching. Pada pemurnian minyak sawit mentah atau CPO, proses bleaching bertujuan menghilangkan pigmen. Jelaskan mekanisme kerja bleaching earth dalam meningkatkan pigmen tersebut. Apakah reaksi kimia atau absorpsi? Saya akan menjawab yaitu mekanisme kerja bleaching earth dalam mengikat pigmen tersebut melalui proses absorpsi dengan mekanismenya, yaitu bleaching earth memiliki luas permukaan yang sangat besar dan banyak pori-pori sehingga pigmen seperti karoten dan klorofil menempel pada permukaannya saat dicampurkan dengan minyak panas. Setelah proses selesai, bleaching earth beserta pigmen yang terikat dipisahkan melalui proses penyaringan sehingga banyak menjadi lebih jernih. Selanjutnya pada soal nomor 6 yaitu esterifikasi.
Dengan soal biodiesel adalah produk esterifikasi atau transesterifikasi, mengapa bahan baku minyak seperti asam lemak bebas atau FFA tinggi harus memiliki tahap esterifikasi asam terlebih dahulu sebelum transesterifikasi basa? Saya akan menjawabnya, yaitu bahan baku minyak dengan asam lemak bebas atau FFA tinggi harus melalui tahap esterifikasi asam terlebih dahulu sebelum transesterifikasi basa agar FFA berubah menjadi ester. Hal ini mencegah pembentukan sabun saat transesterifikasi basa, sehingga rendemen biodiesel lebih tinggi dari proses menjadi lebih efisien. Saya akan melanjutkan pada soal nomor 7, yaitu dehidrasi. Dengan soal reaksi dehidrasi alkohol menghasilkan alkena. Namun dalam pengolahan pangan istilah dehidrasi sering merujuk pada pengeringan. Jelaskan perbedaan kedua konsep ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dehidrasi alkohol adalah suatu reaksi kimia pelepasan molekul air atau H2O dari struktur alkohol terbentuk untuk membentuk suatu senyawa baru berupa alkena. Dehidrasi pangan yaitu proses fisik pengurangan kadar air pada makanan untuk mengawetkan tanpa mengubah struktur kimianya. Proses ini berubah penguapan atau pemisahan air bebas yang ada di permukaan air atau di dalam jaringan makanan. Selanjutnya soal nomor 8, yaitu isomerisasi. Isomerisasi, sirup fruktosa tinggi atau HFCS lebih manis daripada gula glukosa biasa. Jelaskan peran reaksi isomerisasi enzimatik dalam mengubah sifat kemanisan tersebut tanpa mengubah rumus molekulnya. Saya akan menjawab, yaitu peran isomerisasi enzimatik dalam mengubah sifat kemanisan tersebut dapat mengubah rumus molekulnya, yaitu mengubah glukosa menjadi fruktosa dengan bantuan enzim glukosa isomerase. Proses ini tidak mengubah rumus molekul, karena baik glukosa maupun fruktosa memiliki rumus yang sama. Yang berubah hanya susunan atom atau struktur molekulnya atau isomer. Selanjutnya soal nomor 9, yaitu kondisi operasi. Pilih salah satu topik reaksi, sebutkan 3 faktor operasi, misal suhu, tekanan, pH, dan waktu. Yang paling kritis mempengaruhi keberhasilan reaksi tersebut. Apa yang terjadi jika faktor tersebut tidak dikendalikan? Saya akan menjawab, pada proses bleaching, yang pertama ada suhu. Suhu yang digunakan sekitar 90 sampai 110 derajat agar absorpsi berlangsung secara optimal. Jika tidak dikendalikan suhunya, suhu terlalu rendah dapat menyebabkan absorpsi tidak optimal sehingga warna minyak masih gelap. Sedangkan suhu terlalu tinggi dapat mempercepat oksidasi minyak dan meningkatkan kehilangan minyak. Selanjutnya ada pH. Pada proses bleaching, minyak diusahakan dalam kondisi netral sehingga sedikit asam agar proses absorpsi berlangsung secara optimal. Jika tidak dikendalikan pH-nya, pH yang terlalu asam dapat mempercepat degradasi minyak dan meningkatkan pembentukan asam lemak bebas. pH yang terlalu basah dapat menurunkan efektivitas bleaching earth dan menyebabkan sisa sabun sulit dihilangkan. Yang selanjutnya ketiga, yaitu waktu. Waktu kontak yang cukup memungkinkan bleaching earth mengerupsi pigmen secara maksimal. Jika tidak dikendalikan, waktu terlalu singkat menyebabkan pemucatan tidak maksimal. Sedangkan waktu terlalu lama dapat meningkatkan oksidasi minyak dan menurunkan efisiensi proses. Soal terakhir yaitu refleksi pemahaman. Berdasarkan seluruh materi presentasi teman-teman sekelas, reaksi mana yang menurut Anda paling berpotensi dikembangkan untuk inovasi,
produksi pangan di Indonesia masa depan? Jelaskan alasan ekonomis dan teknisnya. Berdasarkan seluruh materi presentasi, yang saya pilih untuk paling berpotensi dikembangkan yaitu bleaching. Alasan ekonomisnya yaitu karena Indonesia merupakan produsen minyak yang terbesar, sehingga teknologi bleaching yang lebih efisien dapat meningkatkan kualitas CPO dan nilai jual yang baik. Alasan teknis yaitu pengembangan bleaching earth yang lebih efektif dapat meningkatkan kualitas minyak dan menghasilkan produk yang lebih aman dan memenuhi standar mutu. Sekian pembahasan pemberian jawaban soal saya ucapkan terima kasih.